Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andriansah dengan NIM 088. Saya akan menjelaskan terkait tugas TBO, yaitu adalah membuat gramatika dengan bahasa alami, yaitu bahasa daerah masing-masing. Pertama itu adalah saya langsung aja kita akan mendefinisikan suatu ini di simbol awal, yaitu kalimat. Selanjutnya itu adalah variabel non-terminal. Itu isinya adalah kalimat, subjek, predicate, objek, keterangan, atau cat, frasa nominal atau fn, dan frasa verba atau fv. Dan ada terminal yaitu adalah subjek, predicate, objek, keterangan, yang dimana isinya masing-masing adalah subjek itu sayo, kau, dio, kita, kami, awa. Selanjutnya predikatnya adalah nak, tengok, gawe, pergi, balik. Bahasa Inggris ini saya akan menjelaskan artinya. Nak itu adalah ingin, tengok itu lihat, gawe itu kerja, pergi itu pergi, balik itu pulang. Bahasa Inggris itu artinya terserah. Selanjutnya adalah objek, yaitu adalah apo, aek, kanti, abang, ayu, budak, budak kecil. Apo itu apa? Aek itu air, kanti itu teman, abang itu abang, ayu itu kakak perempuan, budak itu anak, budak kecil itu anak kecil. Kemudian ada keterangan yaitu nian, elok, padek, bengak, besak, kayak mano, udah ada, ngapo. Nah, nian ini yaitu adalah ingin, yaitu elok itu bagus, elok itu cantik, padek itu pandai, bengak itu bodoh, besak itu besar, kayak mano itu bagaimana, dado itu tidak ada, ngapo itu mengapa atau kenapa. Selanjutnya kita masuk ke aturan produksi yang setelah saya buat. Yang pertama itu adalah atau kalimat itu bisa berupa S atau subjek yang diikuti dengan predikat. Selanjutnya adalah K diikut bisa berupa yaitu adalah subjek, subjek diikuti dengan predikat diikuti dengan objek. Yang ketiga itu adalah K bisa berupa S, P, O, cat. Yang ketiga keempat itu adalah K bisa berupa P diikuti oleh O. Yang kelima adalah K diikut bisa berupa S, P, dan cat. Yang keenam itu adalah S itu bisa berupa sebagai kata ganti. Yang ketujuh itu adalah P bisa menjadi kata kerja, O itu bisa menjadi kata benda, yang sembilan itu cat itu bisa menjadi kata keterangan, 10 itu adalah K itu adalah K bisa menjadi Fn diikuti dengan Fv, 11 itu Fn bisa menjadi kata benda, ke 12 itu Fn bisa menjadi kata sifat dan kata benda diikuti dengan kata benda, yang ke-13 itu Fv bisa berupa kata kerja, yang ke-14 itu Fv bisa berupa kata kerja diikuti dengan Fn, yang ke-15 itu K bisa berupa Fn diikuti Fv dan diikuti dengan cat. Selanjutnya ada 16 adalah Fn bisa berupa kata ganti diikuti dengan kata sifat. Yang 17 itu K bisa berupa Fn diikuti dengan P diikuti dengan Fn lagi. Selanjutnya ke-18 itu adalah K bisa berupa dengan Fn diikuti oleh P diikuti oleh Fn dan diikuti oleh cat. Selanjutnya 19 adalah Fv bisa berupa predikat atau P diikuti oleh Fn atau frasa frasa nomina. Selanjutnya, yang terakhir adalah frasa nomina atau Fn bisa berupa Fn diikuti oleh preposisi dan diikuti oleh Fn. Lanjut. Nah, di sini ada contohnya, yaitu adalah sayo nak tengok kanti elok. Nah, di sini kita akan mengambil suatu aturan produksi. Yang pertama, yaitu contohnya adalah yang pertama K K bisa berupa S diikuti oleh P diikuti oleh O diikuti oleh cat. Nah, di sini kita mengubah subjek dari S itu menjadi sayo. Setelah itu kita ubah, kita turunkan lagi, kita ubah si P-nya itu menjadi nak tengok, kita turun lagi ke O, kita ganti si O-nya itu menjadi kanti. Setelah itu kita ubah lagi untuk cat-nya itu atau keterangannya itu menjadi elok. Nah, dihasilkan kalimat dari turunan tersebut yaitu adalah saya nak tengok kanti elok. Nah, di sini berarti eh, kata atau kalimat tersebut mengikuti aturan itu, maka bisa kita katakan dia valid. Selanjutnya ada contoh kedua yaitu adalah abang gawe nian. Nah, langkah penurunannya, misalkan kita mengambil aturan produksi yaitu adalah K bisa berupa Fn atau frasa nomina diikuti oleh P dan diikuti oleh cat. Nah, di sini kita frasa nominanya itu atau kata bendanya itu kita ganti dengan abang. Selanjutnya kita turunkan lagi untuk P-nya itu kita ganti dengan gawe dan kita turunkan lagi untuk cat-nya itu kita ganti dengan nian. Dan dihasilkan kalimat yaitu adalah abang gawe nian. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa abang gawe nian ini mengikuti aturan produksinya, maka dia bisa dikatakan valid kalimat tersebut. Bisa diturunkan artinya. Oke, baik, kita lanjut ke tugas sebelumnya itu adalah untuk memparsing. Di sini kita akan parsing yaitu adalah A dengan kita menggunakan kita akan menggunakan S atau simbol awalnya S.
Misalnya kita langsung ke A, buat sini A. Nah, sini S itu sebagai simbol awal menuju ke A. Berarti dia dapat diparsing berarti artinya. Ya, artinya kita dapat memparsing si A itu ya. Oke, kita lanjut ke parsing untuk A, B, A, A. Sini kita mulai juga sebagai simbol awalnya telah ada S. Parsing menjadi di sini itu ada A besar, A kecil maksudnya untuk string awal. Selanjutnya itu adalah ada satu A besar di sini non terminal itu untuk menampung si B sama A-nya. Selanjutnya yang sini adalah ada S juga untuk mulai lagi, yaitu untuk variabel si A-nya, menampung si A-nya maksudnya. Nah, disimpulkan bahwa untuk parsing A, B, A, A itu berhasil dilakukan karena tidak ada yang bertabrakan ataupun yang eh, ya, tidak ada yang bertabrakan maupun tidak ada yang tidak bisa diuraikan. Jadi A, B, A-nya itu bisa diuraikan masing-masingnya. Lanjut, sebentar. Yang terakhir itu adalah A, B, A itu kita bisa parsing atau tidak. Nah, kita biasa kita mulai dari S, S ke A kecil itu. Udah, ini ada A besar menampung tadi BA-nya. Ada S, ada A, dan ada BA tadi. Itu adalah B dan A. Nah, di sini kita tidak bisa memparsingnya karena eh, si si saat kita memparsing itu dia mencoba untuk mengulang peran si B-nya. Padahal B itu hanya muncul satu kali. Maka dari itu parsing dari AA BAA itu dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.